ini baca Quran hanya sekedar baca, cuman lewat di tenggorokan saja, sehingga dia tidak menjadi sesuatu yang mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Betul, mukjizat itu miliknya Nabi Muhammad SAW. Tapi selayak Nabi Muhammad SAW, ketika turun Quran menjadi penguat, turun Quran menjadi pembela, turun Quran menjadi tiga fungsi Al-Quran. Silakan buka Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat ke-185. Sehingga harapannya adalah setelah ayah bunda pulang dari kajian ini, ayah bunda akan membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, dan semoga juga mendapatkan hasil yang berbeda. Semoga hal tersebut bisa merubah ayah bunda kehidupannya jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Amin. Sehingga ketika ayah bunda membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda, ayah bunda juga Allah izinkan untuk meraih apapun yang ayah bunda inginkan di hidup ini. Doa-doanya Allah kabulkan, amin. Cita-citanya Allah penuhi, amin. Yang pengen umroh, Allah berangkatkan umroh dengan cara-caranya. Yang pengen punya rumah baru, Allah kasih rumah baru. Yang pengen banyak uang, Allah datangkan dengan cara yang halal dan berkah. Yang punya kesulitan, Allah lapangkan kesulitan hidupnya. Yang punya apapun ya, yang punya penyakit, Allah angkat sakitnya dengan cara-cara Allah, amin. Tapi syaratnya adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan sesuatu yang berbeda, pemahaman yang baru. Silakan buka surah kedua ayat ke-185. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Sebagai apa? Satu, petunjuk, hudal linnas. Kedua, wabayyinatim minal huda, dan penjelasan atas petunjuk itu berarti Al-Quran itu bisa dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri. Ayat-ayat itu dijelaskan oleh ayat-ayat tersebut. Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran. Masyhur disebut dengan tafsir Quran bil Quran atau tadabbur Quran bil Quran. Yang ketiga, wal furqan, sebagai pembeda. Sekarang kita bedah satu persatu dalam waktu 30 menit. Harapannya adalah setelah ini ayah bunda keluar dari ruangan ini akan membaca, melihat Al-Quran dalam perspektif yang berbeda, sehingga merasakan mendapatkan kedahsyatan Al-Quran yang berbeda. Yang pertama, Al-Quran sebagai petun, maka dikatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, sampai penutup di halaman tersebut di ayat kelimanya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang menjalankan Al-Quran ini ketika meyakini Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak ada keraguannya, dan mereka menjalankan minimal 5 amalan di surah kedua ayat ketiga, di surah kedua ayat keempat. Dapatin 5 amalan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka beriman kepada yang gaib. Terus wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka menginfakkan sebagian dari hartanya. Kemudian mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturun kepada Rasulullah dan kitab-kitab yang diturun kepada sebelumnya Rasulullah, yaitu ada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Lalu setelah itu apa? Beriman kepada hari akhir, dapat petunjuk. Kalau kita dapat petunjuk, ayah bunda bapak ibu sekalian, mungkin nggak dalam kehidupan kita akan nyasar? Enggak. Maka kalau di dalam hidup ini masih ada orang yang nyasar dalam kehidupannya, masih kena riba, masih kena hutang bank, masih kena kesusahan dan lain-lainnya, mungkin saja ada cara dia membaca Al-Quran yang berbeda. Baca peta, baca, cuman dia nggak ngerti mana utara, mana selatan, mana timur. Akhirnya tetap nyasar nggak? Tetap nyasar. Maka bacalah Al-Quran dengan baik dan benar. Surah kedua ayat ke-121, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Maka bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, sesuai apa yang Allah mau, bukan sesuai apa yang kita mau. Maka muncullah apa yang dilakukan oleh Kiai Adi Pratama Larisindo di Masjid Ismuhu Yahya, muncul dengan program namanya MIM. Apa itu MIM? Jadi ayah bunda, MIM itu tujuannya bukan membuat ayah bunda hafal 30 juz.
Saya ulangi, mim itu sekali lagi bukanlah tujuannya membuat kita hafal 30 juz. Karena betapa banyak orang yang selesai hafal 30 juz dan tidak membuat apapun dalam hidupnya. Tidak ada perubahan apapun kecuali hanya sebatas dia dapat ijazah hafal 30 juz. Tapi tidak ada perubahan. Maka saya sampaikan, mim itu kalau nanti ayah bunda merasa, kok saya pakai mim nggak hafal-hafal juga juz 30, udah setahun rasa-rasanya, katanya mudah, ternyata sulit juga, misal begitu. Saya ingin sampaikan, yang namanya mim menghafal itu mudah, bukanlah tujuannya membuat ayah bunda hafal 30 juz. Kalau ayah bunda pengen hafal 30 juz, daftar ke Ustadz Farid, daftar jadi anak santri pondok Ismuhu Yahya, insya Allah selesai 30 juz. Tapi bukan itu tujuannya. Apa tujuannya Ustadz? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, surah ketiga ayat 102. Apa tujuannya? Tujuannya adanya mim adalah membuat ayah bunda tidak hanya sekedar hafal 30 juz, tapi membersamai Al-Quran sampai kita meninggal dunia. Tujuannya mim menghafal itu mudah adalah bagaimana kita istiqomah di jalan 114 surah, di jalan 6236 ayat, dan kita bisa mati di atas jalan itu sedang berjuang, sedang menghafal, sedang membaca, sedang memahami, sedang mentadaburi, sedang mengamalkan, sedang mengajarkan, dan sedang memperjuangkan di dalam hidup kita. Sampai di sini paham? Tujuannya apa? Bukan sekedar hafal 30 juz, tapi tujuannya apa? Mati bersama Al-Qur'an. Udah mulai berbeda, ada pandangan yang baru, ada satu mindset yang baru dalam mempersamai Al-Quran, yaitu adalah sampai mati bersama Al-Quran. Bukan sekedar hafalan surah juz 30, juz 29, terus bangga dengan wisuda. Bukan cuman itu, tapi kita bisa bangga karena di hari ini tubuh kita, lisan kita, pikiran kita, badan kita dipakai, diizinkan untuk bisa memegang, membaca, melihat Al-Quranul Karim. Maka ada doanya. Udah hafal belum doa tadi membaca Al-Quran? Ya Allah, beri kami ilmu agar kami bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, beri kami ilmu agar kami bisa memahami Al-Quran dengan baik. Dan yang ketiga, ya Allah, beri kami ilmu agar kami bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik. Dan sampai kapan? Sampai hudal linnas, baca dengan baik dan benar. Agar apa? Tidak nyasar. Terus yang kedua, wabayyinatim minal huda. Al-Quran ini adalah penjelasan untuk yang lainnya. Maka ayah bunda, bapak ibu sekalian yang Allah rahmati, jika tidak tahu di surah ke-21 ayat ke-7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu, maka silakan datang ke Masjid Ismuhu Yahya. Ada Bang Ican, ada Bang Bejo, ada Ustadz Kiki, ada Bang Alvin, ada Ustadz Farid, ada Ustadz Aldo, dan semuanya silakan bertanya, silakan untuk datang. Ini pondok bukan cuma hanya miliknya Kiai EN, tapi ini milik kita semua. Ada begitu banyak penjelasan-penjelasan Al-Quran yang mestinya saat kita jalankan itu, kita akan mengerti bahwa kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang. Contoh, Ustadz, bagaimana hidup kita biar sukses? Pengen jadi orang sukses? Ustadz, bagaimana agar kita bebas dari hutang? Ustadz, bagaimana agar kita hidupnya terus nanjak naik ke permukaan? Ada semuanya itu. Kemarin, 3 pekan yang lalu kurang lebih, saya sampaikan ada 3 ilmu untuk meraih keberuntungan. Masih ingat apa tidak? Ilmu yang pertama, memberi. Ilmu yang kedua, bertakwa. Ilmu yang ketiga, berbuat baik. Baru nanti dia dapat apa? Fasanuyassiruhu. Surah berapa itu? 92. Ayat berapa sampai berapa? 4 sampai 7. Kayak begitu cara baca Quran. Diekstrak, diambil, dan diamalkan dari apa yang kita fahami. Dan itu antum bisa dapatkan saat antum punya gurunya. Jadi saat kita naik ke gunung pun kita butuh tour guide. Benar apa enggak?
Nggak sembarangan naik ke gunung gitu, karena belum tentu yang bawa peta bisa baca peta. Betul apa tidak? Nah, saya nggak mau ayah bunda bapak ibu sekalian, kita ini baca Quran hanya sekedar baca, cuman lewat di tenggorokan saja, sehingga dia tidak menjadi sesuatu yang mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Betul, mukjizat itu miliknya Nabi Muhammad SAW. Tapi selayak Nabi Muhammad SAW, ketika turun Quran menjadi penguat, turun Quran menjadi pembela, turun Quran menjadi penolong, selayaknya Quran kepada Nabi Muhammad SAW, begitulah Quran harusnya kepada hidup kita, menjadi penolong-penolong dalam hidup kita. Yang ketiga, Quran sebagai Oke, Quran yang sebagai yang pertama sebagai apa? Petunjuk. Harus tahu cara bacanya. Quran yang kedua sebagai apa? Penjelasan atas petunjuk tersebut. Yang ketiga, Quran sebagai pembeda. Ustadz, Quran ini sebagai pembeda di atas apa? Maka silakan buka surah ke-25 ayat ke-30. Surah ke-25 artinya surah pembeda. Bahasa Arabnya Al-Furqan. Berapa juz Al-Quran? 30 juz. Maka kita lihat mereka yang bermuamalah, mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran 30 juz itu seperti apa nasibnya kalau mereka tidak peduli. 25 ayat ke-30. Dapat? Apa artinya? Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahju. Apa maksudnya itu Ustaz? Di surah ke-25 surah Al-Furqan 30 berarti 30 juz, dan Nabi berkata wa qala ar-rasul ya rabbi, wahai Tuhanku, inna sesungguhnya qaumi umatku, kaumku, ittakhadhu menjadikan, mengambil Al-Quran ini apa? Ittakhadhu hadzal qur'ana mahju, diabai. Maka mereka yang mengabaikan Al-Quran, tidak peduli cara baca Quran apa dan seperti apa, mereka akan dapat aduan dari Rasulullah. Dan orang yang sudah diadukan oleh Rasulullah di hadapan Allah, kira-kira selamat apa tidak? Tidak, karena dia sudah membuat Rasulullah kecewa. Maka apa? Dia tidak akan dia akan apa namanya? Dia akan merugi. Tapi sebaliknya, ketika dia apa? Ketika dia membaca Al-Quran, kemudian setelah dia membaca Al-Quran, dia hafalkan Quran itu, dia pakai Quran itu, maka dia akan beruntung. Inilah juga maksud ayat dari surah kedua ayat ke-121. Barang siapa yang beriman, maka dia beruntung. Barang siapa yang kafir, yang ingkar, yang tidak peduli, yang acuh, yang abai, maka dia merugi. Pengen jadi orang yang beruntung? 3 fungsi Al-Quran. 1, sebagai petunjuk. Kedua, sebagai penjelasan atas petunjuk tersebut. Ketiga, sebagai pembeda. Yang membedakan apa? Antara orang yang dapat syafaat dan orang yang dapat laknat. Antara orang yang beruntung dan antara orang yang merugi. Antara orang yang terus akan menyesal sampai akhir hayatnya, atau yang terus akan berbahagia sebagaimana doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagi mereka yang berjalan di atas jalan 114 surah, 604 halaman, 30 juz, 6236 ayat, mereka akan dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.